Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Sampailah kita sekarang pada bagian ketiga dari seri estimasi ketidakpastian pada pendekatan bottom up yang akan membahas studi kasus dari suatu pengujian. Pada bagian 3.1 ini akan dibahas pertama-tama studi kasus estimasi ketidakpastian dari pengujian kadar air. Pengujian kadar air termasuk dalam metode yang disebut gravimetri karena apa yang kita lakukan hanya menimbang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat model sistem pengujian. Apa itu model sistem pengujian? Model sistem pengujian adalah flowchart atau diagram alir yang menggambarkan langkah demi langkah yang dilakukan dalam pengujian kadar air. Apa yang tertera pada sebelah kiri dari slide ini, kita melihat langkah demi langkah adalah pertama-tama menimbang cawan kosong atau wadah kosong. Kemudian, ke dalam wadah kosong itu kita masukkan sejumlah diketahui contoh yang kita catat dengan baik. Setelah itu, cawan beserta contoh dikeringkan dalam oven, katakan 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 3 jam, dikeluarkan dari oven, didinginkan dulu dalam desikator sampai mencapai temperatur kamar, dan setelah itu ditimbang berat kering dari cawan plus contoh sampai diperoleh bobot tetap. Apa yang dimaksud dengan bobot tetap di sini? Bobot tetap adalah berat pada saat ini dan berat berikutnya setelah cawan plus contoh dimasukkan kembali selama 15 menit ke dalam oven, dikeluarkan lagi dan didinginkan kembali dalam desikator. Perbedaannya tidak lebih dari 0,0005 gram. Baru apabila selisih berat keduanya kurang dari 0,0005 gram atau 0,5 miligram, baru dikatakan bobot tetap tercapai. Dan dari data yang dikumpulkan, katakan cawan kosong beratnya M1, cawan plus contoh beratnya M2, maka berat contoh adalah M2 dikurangi M1. Kemudian setelah dikeluarkan dari oven ditimbang sampai diperoleh bobot tetap ternyata beratnya M3, maka kadar air dapat dihitung menurut rumus M2 dikurangi M3 itu adalah berat dari air yang teruapkan dibagi M2 dikurangi M1, yaitu berat contohnya sendiri, dikalikan 100, kita akan mendapatkan kadar air dalam persen. Setelah dibuat model sistem pengujian berdasarkan notasi yang ada pada model tadi, kita menuliskan rumus. Inilah rumus kadar air. M2 dikurangi M3 dibagi M2 dikurangi M1 dikalikan 100. Jadi sebagai langkah kedua, kita menuliskan rumus atau formula.
Langkah ketiga, berdasarkan rumus yang tadi dituliskan, akan digambarkan fishbone. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk menggambarkan fishbone, gambarkanlah mula-mula tulang punggung ikannya. Garis yang di tengah ini, letakkan apa yang kita cari, kadar air, pada bagian kepala ikan. Kemudian, gambarkan apa yang ada pada rumus sebagai tulang utama. Sudah pula dipelajari sebelumnya bahwa apabila rumus terlihat seperti rumus pada kadar air ini, maka biasanya M2 kurang M3 kita umpamakan sebagai M teruapkan misalnya, ataupun mau sebagai X, silakan. Kemudian, X ini terdiri dari M2 dan M3. Dan pada bagian bawah, M2 kurang M1 kita umpamakan sebagai M net contoh atau berat contoh bersih. Maksudnya hanya berat contohnya saja. Dan itu terdiri dari M2 dikurangi M1. Pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan M1, M2, dan M3 adalah menimbang. Dan sudah dipelajari juga bahwa pada proses penimbangan ada dua sumber ketidakpastian yang berperan, yaitu sumber ketidakpastian asal kalibrasi neracanya, di sini digambarkan sebagai duri kecil dari K, dan sumber ketidakpastian dari presisi penimbangan. Tetapi kalau dilihat di sini, tidak ada tulang kecil dari P atau presisi. Apa sebabnya? Karena tulang kecil dari P sudah masuk di dalam tulang utama tambahan, yaitu presisi metode. Jadi mengapa pada tulang M1, M2, dan M3 tidak terdapat duri P? Karena duri P sudah masuk di dalam satu tulang utama, presisi. Kalau sampai masih ada tulang P kecil di sini, berarti yang dilakukan nanti adalah double counting. Dan itu tidak diperbolehkan. Atau memperbesar nilai ketidakpastian. Tidak mesti kita melakukan perhitungan double counting. Fishbone bukan hanya terdiri dari apa yang ada pada rumus. Yang ada pada rumus hanya M1, M2, dan M3. Semua sudah tergambarkan pada bagian ini. Tapi juga sudah diketahui bahwa fishbone terdiri dari rumus plus-plus. Apa maksudnya plus-plus di sini? Semua yang tidak ada dalam rumus, tapi berpengaruh terhadap ketidakpastian. Di antaranya, yang pasti ada, apapun metodenya, adalah presisi metode. Apa alasannya harus ada tulang presisi metode? Alasannya adalah, kalau kita mengulang suatu pengujian, katakan duplikat atau triplikat, maka hasil uji yang pertama tidak akan sama benar dengan hasil uji kedua, begitu pula dengan hasil uji ketiga. Dengan demikian, ada ketidakpastian di dalam hasil uji tadi. Oleh karena itu, tulang presisi metode merupakan satu tulang utama yang harus selalu ada apapun metodenya.
Kemudian kita lihat lagi di sini ada tulang tambahan homogenitas. Atas dasar apa terdapat tulang homogenitas? Tulang homogenitas bisa ada, bisa tidak ada. Apabila laboratorium berhadapan dengan sampel, maka laboratorium harus membuat justifikasi terhadap sampel yang ada di hadapannya. Apakah sampel tersebut cukup homogen ataukah ada faktor heterogenitas contoh yang harus diperhitungkan? Apabila jawabnya sampel cukup homogen, maka tidak perlu kita punya tulang homogenitas. Tapi apabila jawabnya ada faktor heterogenitas yang harus ikut diperhitungkan, maka dibuatlah tulang homogenitas. Dan untuk mencari datanya nanti, harus dibuat percobaan kecil dengan cara melakukan uji terhadap 10 cuplikan sampel, di mana tiap cuplikan diuji duplikat. Kita akan lihat lebih lanjut nanti dengan datanya. Kemudian, selain presisi dan homogenitas, kita lihat di sini ada satu tulang tambahan lagi yang tidak ada pada rumus, yaitu tulang yang disebut sebagai efek suhu atau ruang. Apa dasar pemikiran sampai digambarkan tulang dari efek suhu atau ruang? Yang dimaksud di sini adalah ruang dalam oven, di mana setiap tempat di dalam oven punya temperatur yang berbeda-beda. Tempat yang terletak paling dalam dari ruang oven tentu punya temperatur yang relatif lebih tinggi daripada tempat yang dekat dengan pintu oven. Tempat yang terletak di titik pusat dari oven punya temperatur yang juga berbeda dengan tempat di bagian paling dalam dan bagian paling luar dari oven. Artinya di sini harus didesain suatu percobaan kecil untuk melihat bagaimana pengaruh dari perbedaan temperatur terhadap nilai kadar air. Kalau kita berhadapan dengan suatu metode, dikatakan bahwa contoh dipanaskan pada 105 derajat Celcius. Kita memang memasang oven pada 105 derajat Celcius. Petunjuk dari oven atau digital dari oven tadi menyatakan suhunya 105 derajat Celcius. Akan tetapi, di samping itu, laboratorium punya sertifikat kalibrasi oven yang menyatakan bahwa ketidakpastian dari suhu oven plus minus sebut saja 3 derajat Celcius. Apa artinya? Suhu dalam oven belum tentu tepat 105 derajat Celcius. Kisarannya ada di antara 102 derajat Celcius sampai 108 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi apabila suhu oven 102 derajat Celcius? Yang akan terjadi adalah kadar air yang dihasilkan nanti relatif lebih kecil
karena mungkin tidak semua air menguap selama 3 jam pada 102 derajat Celcius. Dan apa yang akan terjadi apabila suhu 108 derajat Celcius? Mungkin bukan hanya air yang akan menguap, tapi senyawa-senyawa yang mudah menguap, sebut saja misalnya minyak atsiri, ikut menguap pada 108 derajat Celcius. Dan akibatnya, kadar air yang diperoleh akan lebih besar dari yang semestinya. Apabila dipikirkan lebih dalam, untuk 102 derajat Celcius, kalaupun tidak semua air menguap, di dalam ika masih ada rambunya. Rambunya apa? Karena ada kata-kata bahwa kadar air baru dihitung apabila diperoleh bobot tetap. Jadi, kalau tadi katakan suhu di dalam 102 derajat Celcius dan selama 3 jam sesudah dikeluarkan dari oven, semua air belum menguap, maka tidak akan diperoleh bobot tetap. Dan sebagai konsekuensinya, contoh tadi akan dimasukkan kembali ke dalam oven. Begitu seterusnya sampai didapat bobot tetap. Meskipun suhunya 102 derajat Celcius. Tapi, apabila suhunya bukan 102, tapi 108, tidak ada rambu dalam hal ini. Minyak atsiri sudah menguap. Sehingga untuk itu perlu didesain percobaan kecil dengan mengarahkan kita buat 2 percobaan kadar air di mana suhu kedua dibuat di atas 105 derajat Celcius. Oke. Bagaimana percobaan itu akan dilakukan? Serinci mungkin akan dijelaskan kemudian pada saatnya. Kita ada pada slide dari data hasil pengujian. Jadi dalam pengujian kita mencatat berapa M1, berapa M2, dan berapa M3. Dengan rumus yang tadi sudah dikemukakan, kita bisa menghitung berapa kadar air. Rumusnya tadi adalah M2 dikurangi M3 dibagi M2 dikurangi M1 dikalikan 100%. Maka didapatkan di sini kadar air 5,35%. Ini adalah hasil uji kadar air. Tapi berapa ketidakpastian dari nilai ini? Berikutnya, kita harus menghitung apa yang disebut ketidakpastian baku gabungan. Ketidakpastian baku gabungan yang pertama dihitung adalah ketidakpastian baku gabungan asal penggunaan neraca atau yang berasal dari penggunaan neraca. Tentunya kita harus lihat terlebih dahulu berapa ketidakpastian dari neraca yang digunakan. Di sini dikatakan pada sertifikat kalibrasi tertulis, ketidakpastiannya adalah plus minus 0,004 gram dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan K sama dengan 1,96. Data ini diberikan oleh
laboratorium kalibrasi terakreditasi yang sudah mengkalibrasikan neraca kepunyaan laboratorium uji. Dari data ini kita bisa menghitung ketidakpastian baku asal kalibrasi adalah nilai 0,004 gram dibagi dengan 1,96, sehingga di sini diperoleh nilainya sebesar 0,204 miligram. Atau kalau mau dihitung dalam gramnya pun, diberikan di sini angkanya 0,000204 gram. Kita tahu bahwa untuk mencari ketidakpastian baku gabungan dari M teruapkan, itu ada dua data penimbangan yang berperan, yaitu M2 dan M3. Maka, untuk mencari ketidakpastian baku gabungan dari M teruapkan, kita harus jumlahkan keduanya. Dan dalam menjumlahkannya, karena rumusnya ini merupakan rumus pengurangan, digunakan aturan 1, yaitu ketidakpastian baku asal M2 dikuadratkan ditambah ketidakpastian baku asal M3 yang juga dikuadratkan, dijumlahkan dan ditarik akarnya. Di sini didapatkan ketidakpastian baku dari M teruapkan sebesar 0,00029 gram. Sedangkan nilai dari M2 dikurangi M3, kita bisa hitung dari data percobaan, besarnya adalah 0,1072 gram. Mengapa nilainya ini diperlukan? Karena nanti pada saat kita akan menggabungkan keseluruhan sumber ketidakpastian, kita harus membagi ketidakpastian baku asal M teruapkan dengan nilainya. Oleh karena itu penting di sini dicari selain ketidakpastian baku dari M teruapkan juga nilai dari M teruapkan. Hal yang sama berlaku untuk M2 dikurangi M1 yang merupakan berat bersih contoh. Cara perhitungannya persis sama seperti tadi dan nilai dari ketidakpastian baku asal kalibrasinya pasti sama karena neraca yang digunakan adalah sama. Sekarang bagaimana kita menetapkan ketidakpastian baku asal efek temperatur? Yang akan dihitung di sini adalah seberapa besar fluktuasi temperatur oven memberikan efek terhadap pengujian kadar air. Dari sertifikat kalibrasi oven diketahui ketidakpastiannya adalah plus minus 3,4 derajat Celcius dengan faktor pencakupan K sama dengan 2. Artinya, ketidakpastian baku dari suhu oven adalah nilai 3,4 ini dibagi dengan 2, yaitu 1,7 derajat Celcius. Itu adalah ketidakpastian baku dari suhu oven. Untuk menghitung ketidakpastian asal efek temperatur, tadi dikatakan diperlukan percobaan kecil. Apa dasar pertimbangan dari percobaan kecil? Tadi dikatakan kalau suhu lebih rendah dari 105, Ika masih punya rambu, yaitu
penimbangan setelah dipanaskan dalam oven harus mencapai bobot tetap. Jadi seandainya pun air belum seluruhnya menguap, tapi karena tidak dicapai bobot tetap, dipanaskan kembali. Demikian seterusnya sampai diperoleh bobot tetap. Akan tetapi, kalau suhu di dalam oven lebih tinggi dari 105, tidak ada rambunya dalam hal ini. Oleh karena itu, pada percobaan kecil, dipilih 2 suhu berbeda, yaitu suhu 105 dan 1 suhu di atas 105. Dalam hal ini 115 derajat Celcius. Apa dasar memilih 105? Karena ini boleh saja bukan 105. Dasar memilih 105, laboratorium sudah punya datanya, sehingga tidak mencari-cari data dengan suhu yang lain. Karena memang laboratorium menguji kadar air pada 105, jadi kita manfaatkan data yang ada. Mengapa suhu percobaan dipilih 115 yang satunya lagi, dan tidak 95? Ini tadi sudah dijawab karena pengaruhnya lebih banyak ke arah suhu yang lebih tinggi. Karena pada suhu yang lebih rendah, ada rambunya. Mengapa perbedaan antara kedua suhu 10 derajat? Bagaimana cara menetapkan perbedaan antara kedua suhu untuk percobaan? Memilih 10 derajat Celcius hanya untuk memudahkan perhitungan nantinya. Karena dengan nanti kita membagi dengan 10 akan lebih cepat kita menghitung. Boleh saja kalau ingin dipilih suhu 7 derajat atau 8 derajat perbedaannya. Hanya yang harus diingat bahwa dari suhu yang dipilih harus memang ada perbedaan dari kadar air, karena itu yang akan dihitung. Jadi, suhu dipilih sedemikian sehingga pada percobaan, kita lihat di sini, ada perbedaan dari kadar air yang dihasilkan. Karena kalau sampai tidak ada perbedaan, karena perbedaan suhunya terlalu kecil, kita tidak bisa menghitung apa-apa. Nah, dengan percobaan yang dilakukan laboratorium, diandaikan pada 105 derajat Celcius kadar air rata-rata 4,896%. Sedangkan pada suhu 115 derajat Celcius kadar air rata-ratanya 5,12%. Berarti efek dari temperatur adalah perbedaan kadar air keduanya dibagi dengan perbedaan suhu yang dipasang. Artinya di sini efek temperaturnya adalah 0,0224% per 1 derajat Celcius. Karena kita sudah membaginya dengan perbedaan suhu tadi, 10 derajat. Jadi setiap ada perbedaan suhu 1 derajat Celcius akan ada perbedaan kadar air sebesar 0,022%. Kemudian, ketidakpastian suhu oven sendiri berapa? 1,7%. Kalau perubahan suhu 1 derajat memberikan efek terhadap kadar air sebesar 0,022%, maka ketidakpastian dari perbedaan atau perubahan suhu 1,7 derajat Celcius tentunya memberikan ketidakpastian kadar air sebesar, tinggal kita kalikan,
1,7 dikalikan 0,0224. Dan di sini didapat angkanya 0,038%. Berarti ketidakpastian baku asal efek temperatur adalah 0,038%. Di sini dibuatkan worksheet pada Excel-nya yang dapat dicobakan kalau kita akan menghitungnya dengan Excel. Jadi kita lihat UT, ketidakpastian suhu ovennya sendiri adalah 3,4 dibagi 2, sedangkan ketidakpastian baku dari kadar air akibat efek suhu adalah 0,038%. Satu lagi tulang utama belum dihitung, yaitu tulang dari homogenitas contoh. Dalam hal ini, contoh yang dihadapi laboratorium dianggap punya faktor heterogenitas, tidak benar-benar homogen. Oleh karena itu dibuat percobaan kecil untuk melihat berapa ketidakpastian asal homogenitas dari contoh. Sudah diuraikan sebelumnya bahwa pada percobaan kecil harus diambil 10 cuplikan dari contoh yang kita terima. Jadi di sampling 10 cuplikan, tiap cuplikan dianalisa duplikat. Jadi ini adalah AI adalah hasil analisis pertama dari cuplikan ke-1. BI adalah hasil uji duplikat dari cuplikan 1. Hal yang sama berlaku untuk 10 cuplikan atau 10 contoh ini. Datanya diberikan di sini. A adalah data hasil uji pertama, B adalah data hasil uji kedua. Untuk menghitung ketidakpastian baku asal homogenitas contoh, kita harus menghitung apa yang disebut mean square between dan mean square within. Apa maksud dari mean square between? Maksudnya adalah between cuplikan. Jadi kita akan melihat bagaimana perbedaan antar cuplikan. Maksudnya perbedaan hasil analisis antar cuplikan. Dan mean square within adalah perbedaan hasil analisis di dalam masing-masing cuplikan. Jadi perbedaan antara A dan B-nya. Sedangkan mean square between perbedaan antara cuplikan 1 dengan cuplikan 2, cuplikan 2 dengan cuplikan 3, begitu seterusnya. Rumus untuk menghitung mean square between dan mean square within diberikan di sini rumusnya. Rumus ini terdiri dari AI. AI itu adalah hasil uji pertama, BI adalah hasil uji kedua. Dan di sini ada X rata-rata dari AI plus BI. Jadi kita lihat pada kolom keempat, nilai duplikat dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan di bawah, dan 11,883 adalah X rata-rata dari AI plus BI. Kemudian kita lihat juga bahwa
AI plus BI harus dikurangi dengan X rata-ratanya ini, baru setelah itu dikuadratkan. Jadi kita lihat untuk baris pertama, AI 5,85, A1 5,85, B1 5,75, dijumlahkan dulu keduanya. Kemudian 11,600 dikurangi X rata-rata dari AI plus BI. Baru setelah itu pada kolom paling akhir nilai tadi dikuadratkan. Jadi pada kolom kelima angkanya mungkin negatif, mungkin positif. Tergantung apakah angka AI plus BI-nya ini lebih kecil atau lebih besar dari X rata-rata AI plus BI. Tetapi setelah dikuadratkan semua menjadi positif, kemudian dijumlahkan dan 0,9180 merupakan pembilang dari rumus mean square between. Dibagi dengan 2, N adalah banyaknya cuplikan. Jadi 2N min 1, berarti di sini cuplikannya ada 10. 2 dikalikan 10 min 1. Didapatlah hasil mean square between 0,0510. Hal yang sama kita lakukan untuk menghitung mean square within. Bedanya, pada mean square between kita menghitung AI plus BI, pada mean square within kita menghitung AI min BI. Selebihnya sama cara perhitungannya. Nilai dari AI min BI dikurangi rata-rata AI min BI. Baru setelah itu dikuadratkan, dijumlahkan. Dan mean square within adalah jumlah tadi 0,4839 dibagi 2N, 2 kali 10. Didapatkan angkanya di sini 0,0242. Kemudian, apabila kita kaji lebih lanjut, mean square within apa artinya? Atau dari mana ada perbedaan? Ada angka mean square within. Mean square within semata-mata disebabkan karena variasi analisis. Lain halnya dengan mean square between. Mean square between juga variasinya datang dari analisis, tapi selain itu datang dari sampling. Jadi artinya angka mean square between berasal selain dari sampling juga dari analisis. Tapi mean square within semata-mata hanya didasarkan pada analisis. Jadi kalau kita ingin melihat efek dari samplingnya, maka mean square between harus dikurangi mean square within. Nah, untuk itu di sini kita lihat ketidakpastian baku asal homogenitas contoh atau diberi notasi U homogenitas tidak lain adalah standar deviasi dari sampling yang punya rumus MSB dikurangi MSW dibagi 2 karena datanya tadi duplikat, tapi ditarik akarnya. Karena perbedaan antara mean square between dan mean square within itu adalah variansi sampling. Sedangkan yang mau dicari standar deviasi sampling. Dan dalam statistik kita tahu bahwa variansi adalah standar deviasi kuadrat.
Sehingga kalau yang mau dicari adalah standar deviasi sampling, kita tarik akar dari variansi sampling. Nah, dari sini diperoleh angka standar deviasi sampling 0,1158%. Karena dari perhitungan sebelumnya kita tahu MSW atau kita peroleh MSB 0,0510 sedangkan MSW 0,0242. Kemudian satu tambahan lagi apabila kita punya percobaan homogenitas contoh atau kita mendesain percobaan kecil untuk homogenitas contoh, secara tidak langsung kita mendapatkan standar deviasi pengujian. Dari mana? Angkanya bisa kita cari dari mean square within. Karena tadi dikatakan mean square within itu variansi dari pengujian. Jadi adanya mean square within karena adanya ketervariasian data hasil uji. Maka rumus menghitung standar deviasi dari pengujian adalah akar dari mean square within dibagi 2. Jadi angka mean square within kita bagi 2, tarik akarnya, kita dapatkan 0,11%, 0,11%. Nah, sampailah sekarang pada langkah di mana semua ketidakpastian baku dari tulang utama harus digabungkan untuk menghasilkan ketidakpastian baku kadar air. Sorry, bukan ketidakpastian baku, tapi ketidakpastian baku gabungan kadar air. Combined uncertainty dari kadar air. Apa yang kita dapatkan tadi? Ketidakpastian dari M teruapkan, diletakkan angkanya di sini. Begitu pula dengan ketidakpastian baku dari berat contoh bersih. Ketidakpastian baku dari efek temperatur juga kita taruh di sini. Demikian pula dengan ketidakpastian baku dari presisi. Dan terakhir ketidakpastian baku dari homogenitas contoh. Angkanya semua sudah dimasukkan dalam fishbone. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, satuannya berbeda-beda. Ada yang gram, ada yang persen. Di dalam menggabungkan, kita harus buat semua satuan sama. Oleh karena itu, nilai ketidakpastian yang kita peroleh dari masing-masing sumber tadi harus dibagi dengan nilainya. Jadi ketidakpastiannya UX, ketidakpastian bakunya, harus dibagi dengan X nilainya. Supaya menghasilkan UX dibagi X yang tidak bersatuan. Baru nanti semuanya dapat dijumlahkan. Dengan mudah kita bisa mencari nilai dari M teruapkan, karena tadi sudah kita siapkan. Begitu pula nilai dari M contoh sendiri atau berat contoh bersihnya, kita tahu juga. Kemudian berapa nilai dari kadar air yang ditetapkan untuk mencari efek temperaturnya, kita juga tahu 5,35%. Tapi begitu kita sampai pada nilai homogenitas dan nilai presisi, kita ragu. Berapa angka mau dimasukkan? Oke. Seandainya kita masih belum bisa menetapkan ini, jumlahkan saja dulu 3 komponen atau 3 sumber ketidakpastian yang kita sudah tahu
UX dibagi X-nya. Jadi, kita jumlahkan dari 3 sumber ketidakpastian ini, tapi harus diingat bahwa dalam penjumlahan tadi, kita belum memperhitungkan ketidakpastian baku, asal homogenitas, dan presisi metode. Itu belum kita masukkan. Jadi hitung saja ketiganya dengan cara tadi, kuadratnya dijumlahkan, ditarik akarnya, dan itu merupakan ketidakpastian baku gabungan kadar air dibagi kadar airnya. Karena apa yang dijumlahkan di sini adalah bentuk relatifnya, konsekuensinya, tentu yang di depan ini juga dalam bentuk relatifnya. Kita dapatkan ketidakpastian baku gabungan kadar air dibagi kadar airnya adalah 0,00759. Dan kita tahu berapa nilai kadar air, yaitu 5,35%. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan hanya ketidakpastian baku kadar airnya saja. Yang satuannya, karena kadar air satuannya persen, sekarang keluar ketidakpastian baku dari kadar air yang belum memperhitungkan homogenitas dan presisi metode sebesar 0,0407%. Dan satuan ini sama dengan satuan dari homogenitas dan presisi metode yang juga persen. Kalau demikian, kalau semua persen, boleh kita gabungkan dengan aturan 1. Maka di sini kita gabungkan untuk mendapatkan ketidakpastian baku gabungan dari pengujian kadar air dengan memperhitungkan ketidakpastian baku, asal homogenitas, dan presisi contoh. Jadi ketiganya dikuadratkan, dijumlahkan, ditarik akarnya. Tapi ini baru U kecil, ketidakpastian baku gabungan. Belum ketidakpastian diperluas. Untuk mencari ketidakpastian diperluas, notasinya U besar, kita harus kalikan dengan faktor pencakupan K sama dengan 2, yaitu faktor pencakupan untuk tingkat probabilitas 95%. Sehingga 2 dikalikan 0,165 kita dapatkan 0,33%. Sehingga apabila itu akan dilaporkan pada SHU atau LHU, dikatakan di sini kadar air adalah 5,35 plus minus 0,33%. Demikian uraian mengenai cara menghitung ketidakpastian dari studi kasus pengujian kadar air. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.